Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang lingkungan organisasi. Yang pertama, lingkungan organisasi yang berpengaruh secara langsung atau mikro. Lingkungan mikro adalah elemen-elemen atau pihak yang terlibat langsung dalam operasional organisasi dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Karena sifatnya yang berinteraksi langsung, organisasi memiliki kontrol yang lebih besar atas lingkungan mikro ini dibandingkan dengan lingkungan eksternal. Contoh-contoh lingkungan mikro, yang pertama ada pemasok bahan baku. Hubungan yang baik dengan pemasok sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi dan meminimalkan biaya. Yang kedua, pelanggan. Organisasi perlu mengadopsi strategi pemasaran yang menarik bagi pelanggan potensial dan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga, ada karyawan. Kinerja dan produktivitas karyawan sangat mempengaruhi efisiensi dan output organisasi. Yang kedua, ada lingkungan yang berpengaruh tak langsung atau makro. Lingkungan tidak langsung suatu organisasi terdiri dari faktor-faktor eksternal yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari, tetapi dapat mempengaruhi organisasi dalam jangka panjang. Faktor ini berada pada skala makro, seperti kondisi ekonomi, perubahan sosial budaya, peraturan pemerintah yang meskipun secara tidak langsung dapat membentuk iklim bisnis secara keseluruhan. Contoh lingkungan makro yang pertama ada perubahan ekonomi global, resesi atau inflasi di tingkat internasional yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen secara keseluruhan. Yang kedua, tren teknologi. Inovasi teknologi dari sektor industri dapat mempengaruhi standar industri atau harapan konsumen di masa mendatang. Yang ketiga, perubahan sosial budaya. Perubahan dalam gaya hidup atau preferensi masyarakat yang dapat mempengaruhi tren konsumsi di masa depan. Kemudian lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor di dalam organisasi yang dapat dikendalikan. Lingkungan ini adalah faktor yang dapat dikendalikan dan dimanipulasi oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah contoh lingkungan internal. Yang pertama adalah SDM, sumber daya manusia, kualitas dan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, struktur organisasi, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab. Ketiga, budaya organisasi, yaitu nilai dan norma yang dipegang oleh anggota organisasi. Yang terakhir, kebijakan organisasi, yaitu aturan dan panduan yang mengatur operasional organisasi. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur yang berada di luar organisasi. Lingkungan ini seringkali tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Namun, organisasi perlu memantau dan menyesuaikan strategi mereka untuk merespon perubahan yang terjadi. Contohnya yaitu sosial budaya, seperti nilai, norma, dan tren dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Kedua, perkembangan teknologi, yaitu kemajuan dalam teknologi informasi dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Ketiga, lingkungan, yaitu perubahan iklim dan bencana alam yang dapat mempengaruhi sumber daya dan operasional perusahaan. Terakhir, kompetitor, yaitu aktivitas dan strategi dari pesaing yang dapat mempengaruhi harga pasar dan harga produk. Gambar model lingkungan organisasi. Nah, ini lingkungan langsung yang terdiri dari faktor-faktor yang secara langsung berinteraksi dengan organisasi. Contohnya, pelanggan, pemasok, pesaing, dan mitra bisnis. Sebaliknya, lingkungan tidak langsung mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Misalnya, kondisi ekonomi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Dengan memahami elemen-elemen ini, organisasi dapat mengevaluasi ancaman dan peluang dalam lingkup eksternal serta mengoptimalkan aspek-aspek internal. Lalu selanjutnya teori transformasional. Nah, teori ini adalah kepemimpinan transformasional adalah gaya di mana pemimpin bertindak sebagai sumber inspirasi, mendorong orang lain untuk memberikan yang terbaik dan melampaui ekspektasi mereka. Fokus utama dari kepemimpinan ini bukan hanya pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan jangka panjang dan pertumbuhan pribadi setiap anggota tim. Selanjutnya, kelebihan teori transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional ini memiliki sejumlah kelebihan, yaitu dalam kemampuannya untuk memotivasi anggota tim hingga melampaui harapan. Lalu kekurangan teori transformasional. Nah, kekurangannya ini penerapan kepemimpinan transformasional ini membutuhkan keterampilan interpersonal yang sangat baik dan energi yang tinggi dari pemimpin.
Tidak semua pemimpin memiliki kapasitas untuk selalu menjadi inspirasi bagi tim. Selain itu, gaya ini bisa terlalu idealis dan menimbulkan tekanan berlebihan, terutama jika pemimpin terlalu fokus pada perubahan tanpa memperhatikan kapasitas sumber daya yang tersedia. Ini ada contoh penerapan kepemimpinan. Dapat dilihat pada pemerintah daerah yang menginisiasi program Smart City. Pemimpin daerah yang berperan sebagai wali kota atau bupati seringkali menerapkan kepemimpinan transformasional dengan cara menciptakan visi jangka panjang tentang kota yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan. Nah, untuk teori transaksional, kepemimpinan transaksional menekankan pada struktur yang jelas dan orientasi hasil, di mana pemimpin memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan kinerja bawahan. Nah, fokus utama dari gaya ini adalah efisiensi dan kepatuhan terhadap standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Untuk kelebihan teori transaksional, yaitu kepemimpinan transaksional ini memiliki kelebihan utama dalam menjaga stabilitas, efisiensi, dan kepatuhan, karena berorientasi pada aturan dan target yang jelas. Model ini memastikan bahwa setiap anggota tim memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kinerja mereka akan dinilai. Untuk kekurangan teori transaksional, karena terlalu fokus pada hasil jangka pendek, kepemimpinan transaksional ini seringkali tidak mendorong kreativitas atau inisiatif dari anggota tim. Mereka cenderung bekerja hanya untuk mencapai target yang ditetapkan, bukan untuk berinovasi atau mengambil resiko yang mungkin membawa manfaat jangka panjang bagi organisasi. Contoh penerapan kepemimpinan. Contoh spesifik dari penerapan ini dapat ditemukan di industri otomotif. Pabrik perakitan mobil sering menggunakan sistem Key Performance Indicator atau KPI dan insentif finansial untuk memastikan produk tepat waktu dan sesuai kualitas. Pemimpin transaksional akan mengawasi kinerja tim secara ketat dan memberikan penghargaan ketika target terpenuhi, seperti kenaikan gaji atau bonus. Teori situasional. Kepemimpinan situasional adalah pendekatan yang menekankan pentingnya fleksibilitas, di mana pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan tingkat kesiapan anggota tim. Kelebihan teori situasional. Kepemimpinan situasional menawarkan keunggulan utama berupa fleksibilitas, di mana pemimpin dapat menyesuaikan gaya mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan tim. Sebagai contoh, pemimpin dapat menggunakan gaya otoriter saat tim membutuhkan arahan jelas, dan beralih ke gaya partisipatif ketika anggota tim sudah berpengalaman. Kekurangan teori situasional. Tidak semua pemimpin mampu dengan mudah mengidentifikasi kapan harus mengubah gaya kepemimpinannya, yang bisa menyebabkan ketidakkonsistenan dan pengambilan keputusan. Selain itu, sering berganti-ganti gaya kepemimpinan bisa membingungkan anggota tim, terutama jika tidak ada komunikasi yang jelas mengenai alasan perubahan tersebut. Contoh penerapan kepemimpinannya. Penerapan kepemimpinan situasional dapat dilihat dalam organisasi nirlaba atau lembaga pemerintahan yang menghadapi berbagai kondisi sosial ekonomi. Seorang pemimpin lembaga sosial yang bekerja dalam penanganan bencana, misalnya, harus bersikap tegas dan otoriter ketika berhadapan dengan situasi darurat. Namun ketika memasuki tahap pemulihan dan rehabilitasi, pemimpin tersebut dapat melibatkan komunitas lokal dan memberikan otonomi kepada tim lapangan dan menjalankan program-program. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.